Alhamdulillah Miss Suji pernah ke luar negeri juga. Miss Suji sendiri pernah tampil depan Bapak Presiden Soekarno di Bogor. Menurut saya ya guru yang bijak, baik, dan penyabar lah istilahnya. Telaten untuk nginin ke anak didik gitu. Setiap anak didik harus tahu bahwa ini dulunya dari Miss Suji belajar menari, dan kamunya kan langsung dari Bu Nani. Nah, kamu harus tahu bahwa Bu Suji ada di sini. Kita nyekar bareng-bareng. Setiap momen apapun, kalau ada acara atau gimana, saya harus tetap minta izin restu ke Miss Suji. Tari Topeng Cirebon dalam perjalanannya tidak lepas dari sejarah Kerajaan Cirebon. Awalnya tari topeng lahir di lingkungan Kesultanan Cirebon pada sekitar tahun 1400-an. Tarian ini masuk ke Cirebon lewat seniman jalanan. Tari ini juga menjadi pedoman dan dasar dari terbentuknya tari topeng khas Cirebon yang biasa disebut sebagai topeng Pancawanda atau topeng 5 karakter. Tari topeng Cirebon ini akhirnya tersebar ke sekitar beberapa wilayah Jawa Barat dan perbatasan Jawa Tengah, antara lain Brebes, Cirebon, Majalengka, Indramayu, Subang, dan lainnya. Yang pastinya setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing karena percampuran tradisi, budaya, dan pengaruh lingkungan. Makna serta filosofis tentang tari topeng Cirebon akan diuraikan oleh salah seorang budayawan yang pernah 1 dekade bertugas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon, yakni Momon Saptaji, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Kumbang Lanang atau Kang Kumbang. Beliau adalah putra dari Profesor Dr. Haji Ashadi Sastra Suganda atau yang dikenal dengan sebutan Mamae Titin, seniman, budayawan, dan juga pencipta lagu yang melegenda di Cirebon yang berjudul Kota Cirebon. Dalam kesehariannya, selain ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil, ia juga aktif dalam pelestarian seni budaya seperti rudat, genjering, macapat, bray, dan sebagainya di sanggar yang didirikan Mamae Titin, yakni Sanggar Sambal Terasi. Artinya sama-sama belajar tradisi. Selain itu, Kang Kumbang mendirikan Padepokan Budaya Cirebon, Satria Pinandita. Kita ngobrol nyantai ya. Dalam hal ini kita lagi berada di daerah Cirebon nih, yang lebih luas. Pinggir sawah. Kita akan coba menyampaikan tentang beberapa sejarah asal mula topeng di Cirebon. Jadi topeng ini merupakan karya adiluhung yang ada di Cirebon dan berumur kurang lebih 600 tahun yang lalu. Ketika topeng pada saat itu disuguhkan, nah, ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati pada saat itu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, ada peristiwa yang notabene seorang satria yang akan menduduki kursi atau tahta Kecerbonan.
Kebetulan saat itu ada pengamen yang dari wilayah Majapahit atau pada saat itu Majapahit sudah bubar, jadi dari Mataram, dan untuk disuguhkan kepada seorang satria yang akan kiranya itu merebut tahta kursi Gading Gilang Kencana yang ada di Cirebon. Tetapi karena diracik, diramu oleh Kanjeng Sunan dan Sunan Kali dan Kanjeng Sunan Gunung Jati, maka tariannya tersebut juga berbeda dengan yang tarian asli dari pengamen tersebut. Dan dari situlah nanti cikal bakal adanya topeng di Cirebon. Dari sejarah tersebut, perkembangan topeng itu diteruskan oleh para abdi dalam yang dulunya pernah mengabdi ke Cirebon hingga menyebar. Di antaranya yaitu gaya gegesik. Gaya gegesik itu di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditopang oleh 5 desa, yaitu Desa Gegesik Wetan, Lor Kidul, Kulon, dan Panunggul. Juga ditopang oleh Kecamatan Kalibedi juga karena berdekatan. Juga ada topeng selangit. Di Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Di situ topeng yang juga perkembangannya banyak di keraton-keraton. Ada topeng gaya Losari ya, gaya Losari, gaya Cisanggarung di Losari, tapal batas antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, tapal batas Cirebon, di wilayah Desa Barisan, Kecamatan Tengah Tani dan sekitarnya. Nah, setelah Losari tentunya kita ada gaya Palimanan atau gaya Ciliwung ya. Juga ada topeng gaya Kalianyar. Nah, ini Kalianyar di Kecamatan Panguragan. Ya, itu juga masih eksis. Adapun gaya lain seperti gaya beber, gaya tari topeng Cirebon yang lahir di Desa Beber, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Tari topeng gaya Losarang Indramayu, tari topeng gaya Cipunagara yang berada di Kecamatan Pegaden, Kabupaten Subang. Dan masih ada beberapa tari topeng Cirebon gaya lain yang tersebar di sekitar wilayah Jawa Barat dan perbatasan Jawa Tengah. Ada beberapa karakter atau wanda yang juga ditampilkan sama, yaitu dari satu topeng Panji, yang kedua ada topeng Pamindo karena kepindo jadi kedua, atau ada juga yang menyebutkan itu Samba. Ya, jadi Samba itu adalah tarian yang kedua, dan yang ketiga adalah Rumyang, keempat Tumenggung, dan kelima Krana. Tentunya itu juga punya karakter masing-masing ya. Jadi kalau karakter Panji itu seorang tokoh yang boleh dikatakan lemah gemulai, dan itu menggambarkan tentang kesucian seseorang yang baru dilahirkan, sehingga tariannya juga
ya tidak banyak pergerakan, dia diem kalem ya. Jadi antara paling yang gerak itu tangannya saja, kakinya diem ya, badannya juga diem. Jadi itulah Panji. Maka katuran sigra mangso, sigra nama Inggris, mangso maju terus. Yang kedua itu juga ada Pamindo. Pamindo atau yang kedua itu difalsafahkan sebagai anak-anak yang masih usia anak-anak, jadi mereka lincah, gemulai, manja, dan ya genit lah gitu. Terus yang ketiga itu Rumyang. Rumyang itu sudah mendekati dewasa ya. Kalau cuaca mah sudah Rumyang itu sudah mau ganti peralihan itu. Jadi makanya dia sudah mendekati kedewasaannya dia, jadi dia lagi mencari jati dirinya, mau kemana nih kita itu. Terus yang keempatnya itu tentunya Tumenggung. Nah, ini Tumenggung itu seorang kesatria yang sudah dikasih jabatan. Maka dengan kepercayaan dirinya dia menyanyikan atau menarikan gaya topeng tersebut dengan penuh wibawa tentunya ya. Dengan penuh wibawa bahwa dia adalah seorang yang dikasih tugas, mengemban tugas, dikasih amanat untuk menjalankan tugas tersebut. Terus tentunya yang terakhir adalah tari topeng Kelana. Nah, ini Kelana ada juga yang menyebutkan Rahwana. Jadi Kelana itu menggambarkan sifat keangkara murkaan. Kadang manusia jadi ya tidak introspeksi pada dirinya, sehingga dia kalau sudah dapat jabatan itu, dapat kepercayaan itu, akhirnya dia ya semaunya sendiri, tidak mau diurus dan siapa lawan. Nah, itu menggambarkan watak-watak yang kurang terpuji, sehingga Rahwana ini dengan tarian gagah tapi sombong, ya gagah tapi sombong. Jadi dia memang punya jabatan, punya ilmu, tapi buat apa kalau masih mengemban kesombongan itu maksudnya. Namun
Namun ini kalau ngomong-ngomong nyantai ini, kita lebih fokus kepada tari topeng Palimanan ya. Topeng Palimanan juga punya keunikan nih tentunya. Jadi topeng Palimanan itu punya keunikan pada tarian rumyang dan ayun rawis. Nanti tarian tersebut adanya di Kelana. Kita bisa saksikan keistimewaan tersebut yang tadi saya sebutkan. Tentunya nanti akan ada seorang maestronya sendiri atau seorang penarinya, yaitu di Ibu Nani Kadmini. Tari topeng gaya Palimanan sekitar tahun 70-an mengalami masa kejayaan pada masa sang maestro Mimi Suji yang merupakan putri bungsu dari Ki Kudung atau Ki Wentar. Nama julukan Ki Wentar dalam bahasa Sunda adalah terkenal atas kepiawaiannya dalam memainkan tari topeng sehingga memukau setiap orang yang menyaksikan pertunjukan tersebut. Pada sekitar tahun 1900-an, Ki Wentar memperkenalkan tari topeng gaya Palimanan bersama rekannya yang juga dalang tari topeng yakni Ki Koncar. Mereka bersama rombongan sering berkeliling untuk menggelar pertunjukan tariannya atau dalam bahasa Cirebon yaitu babarangan. Babarangan ini tidak hanya di wilayah Cirebon saja, bahkan hingga ke wilayah Majalengka, Sumedang, Bandung, dan yang lainnya. Dan di era Mimi Suji, tari topeng Cirebon gaya Palimanan penampilannya pun hingga ke mancanegara antara lain Korea, Jepang, dan Australia. Penari kontemporer kenamaan yang pernah belajar tari topeng gaya Palimanan terhadap Mimi Suji yaitu Didi Ninitowo yang hingga kini masih menjalin silaturahmi dengan keluarga Mimi Suji dan suka berziarah ke makam Mimi Suji. Setelah Mimi Suji meninggal, seniman yang masih mempertahankan tari topeng gaya Palimanan antara lain adalah Ki Sukarta, Ki Waryosela. Beliau adalah putra dari Ki Empek, Mimi Tursini yang merupakan anak kandung Mimi Suji. Sepeninggal Mimi Tursini, Sanggar Mekar Suji Arum dilanjutkan oleh anaknya Mimi Tursini atau cucu Mimi Suji yakni Novi, Ki Dalang Ade Irfan, dan juga Mimi Nani Kadmini yang merupakan murid langsung dari Mimi Suji yang masih ada hubungan kerabat dengan Mimi Suji. Dalam hal ini, kita akan berfokus kepada Mimi Nani Kadmini mewakili pelaku tari topeng Palimanan yang lain. Mimi Nani Kadmini adalah perempuan paruh baya yang berusia 52 tahun. Dalam usianya saat ini, beliau masih semangat menggaungkan tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Aktivitasnya selain mengisi acara di berbagai event pemerintahan atau swasta, beliau juga aktif membuka pelatihan, baik di sanggarnya sendiri atau memberikan privat baik di seputar wilayah Palimanan atau sekitar kabupaten dan kota Cirebon. Sebagai salah satu usahanya melestarikan kesenian tradisional, khususnya topeng Palimanan, pada tahun 2007, Mimi Nani Kadmini mendirikan sanggar yang diberi nama Sanggar Seni Wulansari yang beralamat di Jalan Pesantren Kempek, Blok Cimerta, RT 3 RW 6, nomor 174, Desa Kedung Bunder, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Sebagai salah satu bentuk penghormatan dan takjimnya kepada sang guru, Mimi Nani Kadmini memiliki kebiasaan ziarah ke makam sang maestro Mimi Suji. Setiap kali akan melakukan pentas, baik sendiri maupun bersama para anak didiknya. Ini adalah pemakaman Ki Gede Kempek dan kebetulan Mimi Suji sendiri dikubur di sini di depan. Samping kirinya itu putrinya Mimi Tursini. Nah di sini namanya Ki Gede Kempek, Desa Kempek, Kecamatan Gempol.
Palimanan Cirebon. Kebetulan tidak jauh dari sanggar saya, berapa ini ya, mungkin 1 kiloan lah dari rumah, bisa jalan kaki. Kadang kalau saya nyekar juga kadang naik sepeda, kadang rame-rame dengan anak-anak pernah jalan kaki panas-panas. Karena setiap anak didik, ayo kita etika atau etinya kita harus izin ke Mimi Suji. Dalam arti kita belajar itu harus tahu bahwa ini saya dulunya dari Mimi Suji belajar menari, dan kamunya kan langsung dari Bu Nani. Nah, kamu harus tahu bahwa Bu Suji ada di sini. Kita nyekar bareng-bareng. Setiap momen apapun, kalau ada acara atau gimana, saya harus tetap minta izin restu ke Mimi Suji. Baik misalnya kayak kemarin juga acara di Subang, di Purwakarta, di Jakarta, biarpun tidak bareng dengan anak-anak, tetap berkunjung dan silaturahmi minta izin ke Mimi Suji. Seperti itu. Karena Mimi Suji sendiri dulu waktu saya belajar itu dari kelas 3 SD. Nah, murid kesayangan lah ibaratnya. Karena mungkin yang namanya murid kesayangan itu anaknya nurut. Apa yang Mimi Suji sampaikan saya turutin, dalam arti saya benar-benar ingin bisa. Dan emang sudah ada garis keturunan. Bapak saya itu dari golongannya Bapak Wari, Siman dari Dalang Wayang, seperti itu. Mbak Nani sendiri bukan cucu langsung Mimi Suji, cucu iringan. Saya hanya minta sehat sama umur panjang biar saya bisa mempertahankan tari topeng Cirebon gaya Palimanan, dan bisa untuk mungkin tahun depan atau habis Lebaran ini saya banyak murid lagi, bisa lebih sukses lagi. Tentang sosok penerus yaitu Ibu Nani Kadmini, itu menurut saya sih dia itu adalah seniman mungkin senior ya. Karena dibandingkan dengan usia-usia penari yang lain, dia lebih senior. Tentunya setahu saya itu dia sudah melanglang mencari guru itu kemana-mana itu. Tidak hanya topeng, bahkan dia juga itu piawai juga dalam tari serimpi, tari atau tari bedaya, juga tari wayang wong. Dan saya saksi bahwa dia pernah belajar di maestro-maestro wayang wong juga, seperti Mama Elang Ungkara, terus Mama Udali, dan banyaklah tokoh-tokoh yang ada di Cirebon itu dia juga piawai. Ya, jadi di samping dia ahli di topeng, dia juga menguasai di tari topeng yang lainnya seperti tari wayang wong, tari bedaya, tari serimpi itu ya. Juga apalagi ke bapak saya itu, ke Mama Titin itu sudah dianggap anak atau dia menganggap orang tua. Dan penyebarannya juga tidak hanya di Palimanan, tapi dia sudah masuk ke berbagai luar Palimanan, tentunya di kota Cirebon ya, bahkan di kecamatan-kecamatan selain Palimanan dan Gempolnya itu, dan semuanya sudah mengakui semuanya. Dan sudah mungkin ratusan murid-muridnya yang sudah meraih prestasi. Kalau dari Safira sendiri itu nari topeng itu pertama untuk perbendaharaan dia sebagai pelestari nanti generasi selanjutnya sebagai pelestari seni tari dan budaya. Terus juga dia sudah beberapa kali membawakan tari topeng Palimanan itu untuk lomba-lomba. Jadi bisa pernah juara 1 membawakan tari topeng Palimanan, terus juga pernah ikut festival di Kabupaten Cirebon ataupun kota, membawa nama baik kabupaten kota dan juga nama baik daerah Palimanan. Seperti itu. Terus yang terakhir juga Bu Nani Palimanan, Bu Nani Kadmini itu mengajak Safira sebelum beberapa waktu yang lalu itu menari topeng bersama Bu Nani itu untuk mengisi kegiatan acara di daerahnya. Jadi kalau secara ini Bu Nani yang Bu Nani kuasain tuh selain topeng Palimanan yang lain juga itu? Sebenarnya aku bisa kayak selangit apa gitu. Lebih fokusnya ke iya. Palimanan ini. Karena kita sebagai tunjuk dari juri kan harus paham topeng.
Kan semua punya perbedaan, punya sendiri-sendiri ininya. Harus tahu. Dan kostumnya juga lebih ini lagi, beda lagi. Kostum tidak sama. Dengan gaya Losari, Palimanan, Selangi itu beda-beda. Nah, kalau ini perbedaannya apa tuh? Palimanan yang lain itu apa? Dari gayanya atau gimana sih? Cirinya, ada ciri-cirinya. Misalnya kayak topeng Samba gitu kan. Cirinya ada. Terus topeng Kelana itu kan dari Ayun Rawis. Karena Ayun Rawis itu kan makna dan ininya kan baca ini ya, hafalan wirid la ilaha illallah la ilaha. Nah itu gerakannya kan gini. Nah itu almarhum Mimi Suji itu kalau Ayun Rawis adanya di topeng Kelana ini Om ya, itu sambil gini, Rawis itu harus betul-betul menyilang, harusnya seperti itu. Terus di Salik Depok, Mondong itu Kelana. Dan yang lebih banyak lagi di topeng Panji. Iya, banyak sekali. Semua itu ada ciri-cirinya, terus berkostumnya beda. Kalau topeng Palimanan itu, kalau Kelana itu pakainya ombyok sama apok. Kalau dasi itu cuma topeng Panji dan temenggung. Perbedaan tari topeng Palimanan yang lain diantaranya buaya ngangsar yang ada di topeng Rumiang. Buaya ngangsar ini sendiri mengandung makna mengagungkan kebesaran ilahi, yakni zikir la ilaha illallah dengan posisi duduk seperti mau sujud. Surajana Kangkari. Adapun makna dari topeng Panji gaya Palimanan, ketika perbualan menari sambil duduk membelakangi penonton, itu mengandung makna proses kelahiran manusia dari alam ruh atau dari kandungan ibu ke alam dunia. Kemudian di alam dunia menjalani kehidupan dengan beribadah kepada Yang Maha Kuasa, diantaranya sholat, sampai adegan terakhir penari kembali membelakangi penonton dan menyimpan topeng yang mengandung makna bahwa setelah hidup kita akan mati dan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Zaman dulu sih topeng tuh karena nama daerah sih Om. Daerah itu ada di Palimanan, jadi topeng Palimanan. Kalau topeng Cirebon itu kan topeng Cirebon ya, cuma karena wilayah saja. Yuji sendiri adalah tokoh sebagai dari dia pernah membawakan di luar negeri topeng Panji. Alhamdulillah dia lulus, benderanya naik ke atas, karena posisi yang lain itu kan pleset lah, ada kejadian sedikit, jadi Misuji bahkan topeng Panji itu benderanya naik ke atas, dalam arti kalau dalam lomba sih mengangkat gitu loh. Yang lainnya ada topeng lain itu ada sedikit kecelakaan kayak gitu. Mimi Suji itu adalah seorang maestro yang sangat hebat. Dia dikenal setelah zaman kemerdekaan RI, dia bebarang. Kalau dulu itu bebarang itu istilahnya ngamen dari desa-desa, kampung-kampung, keluar masuk keluar kampung itu sebagai salah satu tokoh penari topeng Palimanan. Sosok Mimi Suji ini ada seorang tokoh maestro topeng Ciliwung atau topeng Palimanan yang saat ini. Dia juga sudah seniman yang sudah kondang sebenarnya ya. Bahkan dia itu sudah keluar mancanegara. Dan juga dia pernah diundang juga oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno di Balai Agung Istana Bogor Kepresidenan. Mas Didi Nini Towok itu belajar nari topeng Palimanan itu ke Mimi Suji dulu. Ke Mimi Suji. Dan Mas Didi Nini Towok lah salah satu yang tahu sejarah Mimi Suji sejauh mana gitu. Dia terdampar pada saat belajar nari topeng, Mas Didi Nini Towok itu ke Mimi Suji dulu. Dari Mimi Suji ke Sujana Arja, baru ke Mimi Sawitri di topeng Losari di sana. Jadi murid pertama, maksudnya murid Mas Didi Nini Towok itu belajar nari topeng itu ke Mimi Suji dulu. Dan Mimi Suji orangnya sederhana, tidak banyak
ngomongnya istilahnya cukup tahu gitu aja. Tapi kalau dianya sayang dan itu terus memberikan wejangan, jadilah kalau misalnya siapapun ini yang bisa melestarikan bertahankan topeng Palimanan, tolong berlakulah yang baik, dalam arti tidak sombong, harus bijak, apapun ininya harus menerima gitu loh, seperti itu. Dan Miss Suji tidak pernah terserah, kalau Nani mau kuat jalanin ininya mangga, enggak pun enggak apa-apa, yang penting istilahnya kita sebagai wanita dan sebagai kalau emang tujuannya menarinya hanya untuk mencari uang, itu enggak bakalan mulia, enggak bakalan lanjut dalam arti orang tuh nggak bakalan ini. Jadi kalau kitanya ya udahlah gimana ininya, pasti lanjut jalannya seperti air ngalir. Iya Miuji gitu, nanti uang mah datang sendiri. Sering ngomong kayak gitu tuh. Nah aku ditanggap di Cipanas pakai gamelan, dan aku terkenalnya dengan topeng cilik gitu. Nanggap topeng cilik baik aja, tuh gede enakan aja gitu ya. Nah terus bodornya juga aja pas si Cuplis aja ya. Cuplis itu Pak Waryo, dan Pak Waryo sendiri putra dari Mama Empek. Mama Empek itu megangnya saron, kadang ngebodor juga gitu. Dan aku sama Pak Waryo tuh ini ya, perang Jinggana-Noman kalau di orang hajatan. Sekarang kan jarang dipakai tuh topeng Jinggana-Noman tuh, jarang. Kalau dulu di hajatan tuh ya cukup ada topeng Jinggana-Nom, dari Panji sampai 5 wanda itu keluar semua. Nah ditambah bodoran. Ibu Nani itu juga sering lawatan-lawatan, tidak hanya ke Cirebon, tapi seperti lawatan-lawatan ke umpamanya festival keraton dan sebagainya, itu keluar Jawa, bahkan pernah ke luar negeri juga. Ya, dia pernah ke Korea, dia pernah ke Jepang itu, dan itu merupakan prestasi yang sangat membanggakan menurut saya ya. Jadi kan belum tentu kita juga pernah ke sana dengan karir yang disandangnya, tapi itulah kadang Ibu Nani karena tidak menonjolkan kepribadiannya atau kesombongannya, sehingga dia mendatar dengan ala kadarnya, seperti ya seperti penari-penari pada umumnya, ya, tidak merasa ego atau tidak merasa lebih baik dari yang lainnya. Dia lebih bagus. Aku sih alhamdulillah 95 itu udah ke Jepang Korea. Iya, zamannya itu waktu itu Pak almarhum Pak Haji Yusuf. Itu di sana 15 hari sih. Iya, jadi kita transit keliling aja gitu. Ya. Ini kalau ini sih kayak ngisi acara-acara, kayak misalnya ada pembukaan ini topeng, nanti Bu Nani ngisi ini gitu. Jadi menari itu bukan saya sendiri, dari Jawa Tengahnya dosen. Iya, 10 orang. Mbak Julia Yaya kan artis tuh ya. Terusan aku sama Pak Wiono, anaknya Mimi Kenny. Aku di sana bawa topengnya Rumiang dengan Samba. Palimanan itu. Iya, bawa Palimanan, tapi pakai kaset, maksudnya zaman dulu mah itu kaset. Jadi ya kita berangkat orangnya aja. Tapi istilahnya wakil Cirebonnya saya gitu loh. Terus festival keraton kan, ikut kesepuan dan kanoman itu ya. Kalau untuk Indonesianya mungkin kan kayak Sulawesi, terusan Jogja, Solo istilahnya gitu loh, terus Sumatera, Padang, Palembang. Masing-masing topeng mempunyai lambang dari bagian tubuh manusia, seperti halnya Panji dengan lambang hati, Pamindo atau Samba lambangnya mata, Rumiang lambangnya bibir, Tumenggung lambangnya hidung, dan Kelana lambangnya telinga. Yang arti dari semua itu mencakup tentang bentuk dan perilaku manusia yang pada intinya lahir ke bumi untuk mewarnai dunia dengan keindahan melalui amal perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat ilahi untuk kebaikan hidup di dunia agar selamat di akhirat kelak. Anak saya sendiri bisa, ya Nokfani bisa. Terus ponakan saya yang tadi ya si Altan itu tanpa belajar bisa.
Ya tergantung ini aja, dalam arti anak-anak juga banyak bisa, cuma dia terjunnya banyaknya sudah bermacam gaya tari jadinya nggak mau, kadang susah. Kalau ada ada acara, Bu lupa lagi karena sudah banyak tumbuk-tumbuk ilmu lainnya gitu loh. Nah terus ini Bu, tapi kalau yang maksudnya yang kira-kira kelihatan udah serius nih, maksudnya dia ada bisa ngelanjutin, ada dia sukanya mendarah daging gitu, ada nggak sih Bu yang itu ini? Ya sekarang tuh susah ya nginiinnya. Kemarin waktu ada pewarisan topeng Palimanan itu kan, sekarang udah pada jauh semua. Jadi saya tuh kemana ya ininya yang benar-benar mau lanjutin, yang namanya umur kan nggak tahu ya. Tapi saya pengennya sih ke anak gitu, Pan ini ya udah Mang, kayak gitu. Anak umur berapa? 20. 20. Kuliah? Enggak. Karena berpikirnya gini, Pani mau selesai kuliah ini, mau apa selesai sekolah ini mau kuliah atau gimana? Enggak mah, takutnya kita udah masuk kuliah mogok di jalan, tengah jalan, kasihan mamahnya karena mencari ya istilahnya bekerja sendiri, jadi kan beda. Kita yang penting, makanya pokok utama yang penting sehat aja lah Om. Tapi yang lain kira-kira siapa Bu? Selain anak Sapira. Sapira ini. Ya, terus Alexa juga, Alexa. Jadi artinya maksudnya ketika misalkan Bu Nani yang umur nggak tahu ya, Iya. itu berarti mungkin Sapira. Ini ya? Iya, ya Sapira udah ini sama mungkin kerjasama dengan dia Nokpani istilahnya gitu. Oh iya, jadi maksudnya Insya Allah ada generasi penerus. Iya, Insya Allah ada lah Om. Termasuk ponakan sendiri istilahnya. Kalau cucu sendiri kan masih baru mau 3 tahun nih Mei. Cuma ya dari gerak-gerik sih udah gimana ya. Kalau dia dengan musik udah tek gitu tuh. Nah si ayahnya kan ngeliatin kok nggak pernah lihat saya nari ya, cuma udah paham musiknya musik tuh. Jadi ini apa darahnya. Iya, titisnya ada. Itu lukisan siapa tuh? Ini tuh lukisannya Ibu Suji. Nah, Ibu Suji itu gurunya Bu Nani gurunya Safira. Berlatih topeng Palimanan apa yang menarik buat Safira ini sendiri? Iya, gimana ya? Awalnya emang nggak terlalu tertarik sih. Tapi karena waktu itu dilihat sama Bu Nani tariannya ada yang salah, terus akhirnya ikut latihannya juga kan. Dirapin semua gerakannya sampai bisa gitu. Jadinya tertarik deh. Tadinya nggak tahu? Nggak tahu kalau gerakan yang benernya gimana gitu. Nah, jadi proses Vira itu belajar tari apa itu? Tari Kelana. Berapa lama gitu? Ya paling cuma beberapa bulan sih. Nggak lama, nggak setahun. Bu Nani itu cara ngajarinnya gimana sih dia tuh? Awalnya mah cuman suruh ngikutin, terus kalau misalnya ada gerakan yang salah dikasih tahu. Membawakan tari Palimanan, Safira pernah di mana aja, dalam acara apa aja? Terakhir kemarin itu di Kecamatan Gempol, jadi perwakilan sama Bu Nani. Terus pernah juga lomba tari topeng Palimanan. Terus pernah juga disuruh pentas tari topengnya juga. Itu yang tari Palimanan itu udah ngerasain berapa tari? Baru 3. 3, apa aja? Kelana, Samba, sama Tumenggung. Tumenggung. Berarti yang belum apa itu? Yang belum tinggal Panji sama Rumyang. Panji sama Rumyang. Udah berapa lama belajar sama Bu Nani? Dari kecil sih, dari SD, nggak tahu kelas berapa, udah lupa sih. Masih belajar sampai sekarang. Iya, sekarang udah SMP kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Saya mengenal Bu Nani Palimanan itu sudah lama, lebih dari 10 tahun. Dan waktu itu saya tahu bahwa Bu Nani Palimanan itu adalah seorang maestro tari topeng gaya Palimanan. Saya tahu juga memang dia itu sudah kemana-mana melanglang buana dengan menari. Hobi anak saya itu menari, dan salah satu kenapa saya ingin banget Bu Nani Palimanan, karena Bu Nani Palimanan itu adalah generasi setelah Mimi Suji, murid Mimi Suji. Dan memang dikenal daripada murid-murid yang lain, Bu Nani Palimanan ini adalah murid Mimi Suji yang memang sampai hari ini
itu memang masih menerapkan pakem-pakem dan tari tradisi topeng Palimanan gitu. Dan anak saya belajar di sana itu dari umur kelas 3 SD. Safira sudah menguasai 3 tarian topeng Palimanan dari ke 5 Wanda. Itu pertama itu waktu kecil dia belajar itu topeng Kelana, terus setelah Kelana dia memperdalam tari topeng Samba. Nah, tari topeng Samba Palimanan sendiri itu memang gerak tarinya itu memang unik, berbeda dengan yang lain. Itu 2 tahun Safira belajar tari topeng Samba, terus berlanjut ke tari topeng Tumenggung gaya Palimanan. Nah, di situ untuk tari Rumyang dan tari Panji itu Safira belum menguasai. Kalau tampil-tampil Bu Nani Palimanan itu, Bu Nani Kadmini sendiri itu lebih mempercayai Safira itu membawakan tari Samba Palimanan, karena dari sekian banyak muridnya belum ada yang mempelajari tari Samba. Kalau orang umum melihat tari Kelana, tari Panji, tari Tumenggung itu sudah umum. Dan saya sendiri sebagai orang tua Safira yang latar belakangnya adalah pengrajin topeng. Jadi setiap kali Bu Nani ada kebutuhan untuk topeng atau untuk membuat kreasi kostum atau apanya, itu pasti Bu Nani memilih saya, mempercayai saya untuk membuat. Dan begitu pun juga saya mempercayai Safira untuk menari ke Bu Nani Kadmini itu karena memang dia salah satu penari terbaik dan salah satu maestro yang untuk saat ini yang penari topeng Palimanan, dia adalah maestronya. Kostum penari topeng 5 Wanda pada zaman dahulu hanya warna hitam saja, dan penari topeng menggunakan kaos kaki. Yang membedakan yaitu topeng yang digunakan oleh penari, dan dalam menampilkan tarian, sang penari harus betul-betul konsentrasi memainkan karakter dari topeng yang ditampilkan. Misalnya topeng Rumyang, penari harus masuk ke alam topeng Rumyang, begitupun topeng yang lainnya. Dan tidak diketahui pasti mulai sejak kapan kostum penari topeng berwarna-warni seperti yang terlihat sekarang ini. Ada juga sebagian budayawan mengatakan sejak awal tahun 70-an, kostum penari topeng Cirebon mulai beragam warna. Namun yang dapat difahami, agar memudahkan perbedaan kostum satu sama lain dari topeng 5 Wanda, yang pastinya warna pun disesuaikan dengan karakter topeng tersebut. Ya, untuk bisa bertahan tuh, ya contohnya dari anak-anak ya. Setelah kemarin tampil di Kecamatan Gempol, insya Allah ada pelatihan. Jadi untuk pengembangan topeng Palimanan, nanti ada pelatihan di tiap sekolah tuh diambil. Ngirim, harus wajib ngirim, ada antara 2 atau 3 anak gitu. Itu terus dari pemerintahan juga mudah-mudahan untuk ini ya kedepannya dianjurkan pengen ada pelatihan gamelan biar ada pewaris. Kita menari tetap nggak usah pakai plastik, harus pakai iringan langsung lah, live gitu. Pengennya saya, dan ada perhatian khusus untuk Sanggar Seni Ulansari karena emang kita berjalan ibaratnya apa ya, sebelah. Untuk tari topeng Palimanan itu memang benar-benar sangat sedikit penarinya. Yang masih bertahan sekarang ini bisa dihitung jari. Nah, harapan saya terhadap generasi topeng Palimanan itu sebagai pelaku seni budaya itu harus benar-benar bisa melestarikan, dan anak-anak muda itu benar-benar harus banyak belajar sama para maestro, terutama ke Bu Nani Kadmini. Nah, di situ Bu Nani Kadmini insya Allah dia akan mempelajari seni tradisi, seni tari topeng itu secara ikhlas ridho. Yang penting bisa bertahan. Seni Palimanan Khususnya pemerintah kan beda, kepala ini beda lagi, jadi tetap kitanya ya satu tujuan sih. Jadi saya jujur berjalan tuh ya selangkahnya ini aja, dan ini ya langkah jalan gitu. Nah ini banget. Nah, ya patokan saya tetap sih, saya juga megang SMP Gempol sebagai guru eskul tari, dan anak didik juga ya gitu banyak, terus nggak ada gitu. Nah, untuk anak saya sendiri, untuk Safira, saya berharap
seni topeng Palimanan ini nggak akan pernah lupa. Dan insya Allah sampai dia jenjang perguruan tinggi, dia akan tetap mempertahankan seni tradisi tari topeng Palimanan. Harapan kita kepada generasi penerus atau generasi muda ke depan untuk meneruskan tari gaya Palimanan ini, tentunya harus kita semangati ya, apa yang harus kita lakukan. Tentunya kita mengadakan pelatihan-pelatihan, ya contohnya itu, saya sendiri sedang membuat nih sanggar, yang tentunya sanggar tersebut nanti saya namakan Padepokan, karena kedepannya saya akan menggiat tentang penyebaran keilmuan pada seniman maupun budayawan yang ingin menuntut ilmu budaya khusus Cirebon. Tentunya saya juga akan mengajarkan kepada anak-anak itu seorang yang mengajarkan tari topeng, dan pastinya ya guru utamanya adalah Ibu Nani Kadmini. Ya minta dukungan aja lah, minta dukungan yang semuanya, termasuk anak-anak didik Bu Nani dari Sanggar Seni Sari tetap bisa melestarikan dan bertahan. Jangan sampai, ya mau belajar tari topeng sih bebas mau kemana saja, cuma tolong lanjutkan apa yang Bu Nani inginkan supaya mempertahankan topeng Palimanan, itu aja. Dari Safira sendiri mungkin nanti ke depannya akan melahirkan generasi-generasi penari topeng Palimanan yang sangat banyak.